Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 9. Saya sendiri Ivan Supriyatno. Kemudian yang di sebelah saya ini Ibu Mulyani. Dan pada saat ini saya berada di ruangan kepala sekolah kami, Ibu Asniar SAG. Baik, langsung saja Bu ya. Jadi yang pertama kami mengucapkan terima kasih dulu sama Pian Bu. Sama-sama Karena Pak. sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan jawaban wawancara untuk yang telah kita sepakati Bu. Kemudian yang kedua, ini kami ini mau belajar sama Pian Bu sebagai seorang pemimpin. Tentunya Pian kan sudah pengalaman ya kalau bola. Baik, langsung saja Bu ya. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau benar dengan benar Bu, atau bujukan moral, itu benar dengan salah seperti apa Bu? Mengidentifikasinya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus. Namun saya akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Saya kira itu aja Pak. Oke, baik itu ya Bu ya. Jadi tidak mengidentifikasi dulu Bu ya, tapi dipelajari gitu Bu ya. Iya. Kemudian yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pian Bu? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu. Ini dilema etika Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu ya. Kira-kira bagaimana Bu? Bahwa jika diperlukan pengambilan keputusan, maka terlebih dahulu saya melakukan koordinasi atau musyawarah kepada pihak-pihak yang terkait seperti guru, orang tua, atau pihak lain yang diperlukan. Nah, saya kira itu aja Pak. Bersinergi Bu ya dengan yang lain ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pian lakukan Bu selama ini Bu? Langkah-langkahnya seperti apa Bu untuk menangani kasus yang sama-sama benar tadi Bu? Langkah ini dilakukan tidak hanya untuk masalah serupa Pak, akan tetapi dilakukan untuk beberapa masalah lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Akan tetapi akan selalu mengusahakan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Apabila diperlukan, saya akan melibatkan komite sekolah, orang tua atau wali, dan saya selalu akan mengedepankan prioritas. Baik, itu Bu ya. Kemudian yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kira-kira apa Bu? Ada beberapa hal selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Nah, sebagai contoh, musyawarah dengan beberapa orang tua atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Nah, dalam musyawarah saya akan mengumpulkan faktor-faktor yang relevan yang berkaitan dengan masalah. Nah, setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru saya mengambil keputusan. Nah, tentunya pada saat yang sama diperlukan cara berpikir yang jernih agar keputusan yang diambil tepat. Nah, cara ini mungkin efektif untuk pengambilan keputusan, yaitu yang dilema etika dan bujukan moral. Saya kira itu aja Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya akan disampaikan sama Ibu Yani Bu ya.
Iya. Serahkan dulu. Oke, terima kasih. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang kira-kira ada tantangan tidak, Bu, ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Ada. Oke. Nah, sejauh ini tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika berhadapan dengan guru senior yang belum tentu sepaham. Oke. Nah, sebagai orang baru belum mengalami rasa canggung tersebut. Nah, lama-kelamaan akan hilang. Namun saya menganggap bahwa di awal karir sebagai kepala sekolah, mengatasi rasa canggung tersebut bukan merupakan suatu yang mudah. Nah, saya kira itu aja, Bu. Oke, iya. Misalnya ada masalah, Bu, apakah masalah itu akan Ibu selesaikan di tempat atau Ibu punya jadwal tersendiri kapan harus menyelesaikan sebuah masalah tersebut? Saya tidak memiliki sebuah tata kala atau jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih kepada penyelesaian masalah diselesaikan. Maka saya akan langsung menyelesaikan di tempat. Oh, oke. Jadi langsung, Bu. Iya. Dalam mengambil keputusan tadi, apakah Ibu punya seseorang atau faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tadi? Menurut saya, sejauh ini seorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika, adalah teman ataupun orang yang lebih kompeten atau berpengalaman terhadap topik masalah tersebut. Nah, apabila menghadapi sebuah masalah, namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempermasalahkan tersebut, saya akan memilih jalan musyawarah. Oh, oke. Jadi minta pendapat dari teman yang lebih kompeten, kemudian intinya musyawarah, Bu, ya. Iya, iya. Nah, oke. Yang terakhir, Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan tentang dilema etika, Bu? Dari beberapa hal yang disampaikan di atas adalah sebuah pembelajaran dipetik pengalaman mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika. Nah, salah satu pembelajaran tersebut adalah bahwa setiap pengambilan keputusan penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang terkecil maupun pada lingkup yang lebih luas. Saya kira itu aja. Ada tambahan, Pak? Oh, oke. Jadi, Bu, cukup sekian pertanyaan dari kami. Kami banyak-banyak terima kasih karena Ibu sudah bersedia memberikan jawaban atas wawancara kami. Tadi akan kami jadikan pembelajaran untuk kami ke depannya.